kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam merdeka, sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini 17 Agustus 2023. Sapaan sabda Tuhan untuk kita diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Doa kita akan dipimpin oleh Suster Maria Aurelia PRR dan renungannya bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawali hari kemerdekaan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan dalam Kristus Putra-Mu. Maka pada hari proklamasi kemerdekaan ini, kami mohon kepadamu, lindungilah tanah air kami, agar tetap bebas, merdeka, dan aman sentosa. Anugerahkanlah kepada bangsa kami kemerdekaan sejati, agar di seluruh wilayahnya berkuasa keadilan dan damai, peri kemanusiaan, kerukunan, dan cinta kasih, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan.
Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami, apa pendapatmu? Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang yang ada padamu itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak pernah mengalami sebuah cobaan atau sebuah situasi tertentu yang menjebak? Saya yakin kita semua pernah mengalami sebuah situasi yang mana kita diuji dan dalam keadaan terjebak, baik soal kemampuan kita maupun soal kesabaran kita. Menghadapi ujian seperti itu, tentu kita mempunyai respon atau tanggapan yang berbeda-beda. Mungkin ada orang yang menerimanya dengan ikhlas, tetapi ada juga yang menolaknya atau melawannya dengan menantang balik. Kadang-kadang kita temukan bahwa pujian bisa ditujukan kepada kita hanya sekedar berpura-pura untuk tujuan menjebak kita. Sehingga ketidaktulusan orang munafik harus dihadapi dengan keberanian dan kebijaksanaan. Jadi kita tidak bisa membalas kepura-puraan orang dengan kepura-puraan juga, tetapi kita harus memberi jawaban dengan bijak, memberi pemahaman-pemahaman yang membuat orang itu sadar, bukan menantang balik. Bapak Ibu, para sahabatku, hari ini Yesus kembali mengalami sebuah peristiwa diuji oleh orang Farisi soal apakah mereka membayar pajak kepada Kaisar Roma atau tidak. Orang-orang Farisi mencoba menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka membawa orang-orang Herodian yang sangat pro pemerintahan Romawi. Mereka ingin menempatkan Yesus pada posisi yang terjebak, pada posisi yang terjepit. Perlukah membayar pajak kepada kaisar? Pertanyaan yang sederhana ini memiliki dampak yang begitu besar. Jika Yesus menjawab perlu, maka dia akan dihina, dicemooh oleh banyak orang karena dianggap memihak pada penjajahan Romawi. Tetapi jika Yesus menjawab tidak perlu, maka dia akan ditangkap karena memberontak kepada kebijakan pemerintahan Romawi. Pertanyaan ini seolah-olah telah mengurung Yesus ke dalam situasi di mana dia harus memilih salah satu. Dia harus memilih apakah membayar pajak atau tidak. Yesus seolah-olah kehilangan popularisnya, kehilangan kebebasannya.
Yesus seandainya salah menjawab, maka dia akan ditangkap, dia akan terjebak dalam kepura-puraan kaum Farisi. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih? Tanpa disadari, sebenarnya pertanyaan ini sudah jelas menunjukkan kemunafikan mereka. Mereka bersuara keras menentang pemerintahan Romawi, tetapi kali ini memakai orang-orang yang pro-Romawi untuk menangkap Yesus. Kemunafikan lainnya adalah kemunafikan yang dibongkar oleh Yesus. Mereka berpura-pura tidak mau mengakui kedaulatan pemerintahan Romawi, tetapi mau mengambil semua keuntungan dari pemerintahan Romawi. Nah, karena itulah Yesus meminta contoh mata uang untuk pajak. Yesus minta, mana? Berikan pada saya mau lihat mata uang untuk pajak itu seperti apa. Nah, disitulah terdapat gambar kaisar. Karena itu Yesus katakan, ini gambar kaisar, berikan haknya kepada kaisar. Dan sebagai umat Allah, kamu harus memberikan juga hakmu kepada Allah. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, di hari kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia yang ke-78 ini, kita pun mendapat ajakan yang sama dari Yesus. Lakukan kewajiban membayar pajak kepada negara dan wajib mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Persembahkan diri seutuhnya kepada Allah dan kehendaknya. Dan kewajiban kita sebagai warga negara membayar pajak atau apapun yang menjadi tuntutan sebagai warga negara. Selain itu, kemerdekaan juga soal ketulusan, soal kemurnian hati, bukan kepura-puraan. Yesus tidak pernah mengajarkan para muridnya berpura-pura. Karena itu, kita sebagai murid Yesus harus hidup dalam kemerdekaan. Merdeka dari saling menjebak, merdeka dari saling menyusahkan, merdeka dari rasa iri hati, merdeka dari gosip menggosip, merdeka dari saling menghalangi rejeki. Kadang-kadang kita temukan orang ini berjuang keras mencari rejeki, ada yang lain menghalang-halangi. Kita harus merdeka dari itu semua. Jika kita mampu menghalau semua itu, maka kita akan hidup dalam kemerdekaan sejati. Kita hidup dalam cinta kasih Kristus. Kita hidup dalam damai sejahtera. Salam merdeka. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Kristus. Semoga Bapa yang Maha Kuasa mendampingi kita, agar kita dapat mengisi kemerdekaan bangsa kita dengan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, pemersatu umat manusia, telah menghimpun kita dalam umat-Nya yang kudus dan membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Semoga kita mampu memupuk persatuan dan kerukunan dalam keluarga kita dan seluruh bangsa kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan pemberi hikmat dan kebijaksanaan, telah menerangi hati manusia dengan kebenaran dan kebebasan kita dari jerat dosa dan kejahatan. Semoga kita mendukung usaha para wakil rakyat kita untuk menciptakan suatu masyarakat yang sungguh adil dan makmur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita menyalahkan orang-orang kecil
yang kehilangan harapan dalam hidup mereka. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat kekuatan serta rahmat kegembiraan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat dari tangan Roh. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Jumpa lagi dengan kami di doa dan permenungan pada hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.